Sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa, Aceh menyumbang begitu banyak kisah perjuangan dan peninggalan sejarah. Ada beberapa yang sangat dikenal, tidak hanya bagi masyarakat setempat, namun juga menjadi bagian pengetahuan masyarakat global. Hanya saja, situs sejarah Aceh bukan hanya tempat-tempat ini. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, atau Gunungan, atau Makam Iskandar Muda, ada banyak situs di Aceh yang bernilai sejarah sama pentingnya, namun terabaikan oleh khalayak dikarenakan tidak begitu populer atau tidak memiliki dramatisasi dalam catatan sejarah. Dalam tayangan ini, kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah dan pelurusan riwayat yang ada di dalamnya. Indrapuri, 25 km ke arah timur dari pusat kota Banda Aceh. Banyak yang menyebut bahwa Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat, dilantik di wilayah Anek Galung, Aceh Besar. Ada pula yang menyebut Kemala, Pidi. Informasi tersebut kurang tepat, karena Kemala adalah ibu kota darurat Kesultanan Aceh setelah Istana Darut Dunia di Kutaraja direbut Belanda. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bangunan ini, Masjid Duha Indrapuri, sebuah masjid berarsitektur kuno. Hingga saat ini, masjid tersebut masih dapat digunakan untuk beribadah. Dari kubahnya, masjid ini dipercaya dibangun pada masa pengaruh Hindu yang pernah berkembang di Aceh, dan kemudian bangunan ini dialih fungsi menjadi tempat peribadatan umat Islam setelah kerajaan Hindu runtuh. Sultan Aceh terakhir, Muhammad Daud Shah, dilantik pada tahun 1874. Tidak lama setelah invasi kedua Belanda yang merebut Kutaraja, pusat pemerintahan Kesultanan Aceh. Dalam pengasingannya, ikut serta seorang permaisuri dari sultan sebelumnya, yaitu Pocut Merah. Banyak yang mengira Pocut Merah yang dimaksud adalah Pocut Merah Intan, seorang tokoh pejuang perempuan yang kini dimakamkan di Blora, Jawa Tengah. Seharusnya Pocut Merah yang dimaksud adalah Pocut Merah Awan, permaisuri dari Sultan Alauddin Mahmud Shah, Sultan Aceh ke-34, yang wafat pada tahun 1874. Sultan Muhammad Daud Shah, Sultan terakhir Aceh yang dilantik di masjid ini, akhirnya menyerah setelah keluarganya disandra pada tahun 1903. Ia lalu diasingkan ke Ambon dan kemudian dipindahkan ke Batavia hingga akhir hayatnya. Kembali ke Banda Aceh, pada awalnya bernama Kutaraja. Tidak banyak bangunan peninggalan Kesultanan Aceh. Bila pun ada, kebanyakan dibongkar atau dipugar menjadi kantor aktivitas pemerintahan Gubernur Hindia Belanda pada masa kolonialisme. Yang paling dominan bersisa adalah makam-makam seperti ini. Situs ini adalah saksi sejarah dari kejayaan Kesultanan Aceh pada masa lampau. Banyak orang percaya bahwa kejayaan Aceh diperoleh pada masa Sultan Iskandar Muda. Padahal tidak mutlak demikian.
ada sultan-sultan lain sebelum Iskandar Muda yang membuat Aceh dikagumi dan disegani oleh kawan maupun lawan. Dan tokoh pendahulu tersebut beristirahat dengan tenang di lokasi ini. Kandang 12 dinamakan demikian karena ada 12 tokoh Kesultanan Aceh, baik sultan maupun keluarganya, yang dimakamkan di sini. Sehingga dapat dikatakan, makam ini, walau sepi dari pengunjung, tidak kalah penting nilai sejarahnya dari tokoh-tokoh yang namanya telah dikenal dan disematkan dalam berbagai penamaan, seperti jalan, sekolah atau universitas, bandara, dan lain sebagainya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah adalah pendiri Kerajaan Aceh. Ia menyatukan dua dinasti penguasa wilayah Bandar Aceh, yakni Darul Kamal dan Mengkuta Alam, menjadi sebuah kesultanan besar. Kakek buyutnya adalah penguasa terakhir Kesultanan Lamuri, sebuah kesultanan kuno di Aceh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Lamuri. Pada awalnya, dinasti Darul Kamal dan Mengkuta Alam adalah dua dinasti yang memerintah Bandar Aceh Darussalam setelah kejayaan Lamuri memudar. Dinasti Darul Kamal menguasai bagian selatan Bandar Aceh, dan dinasti Mengkuta Alam menguasai bagian utara. Batasnya adalah sungai atau Krung Aceh yang meliuk membelah Kutaraja. Oleh karena itu, Gampung Kuta Alam yang letaknya bersisian di utara Krung Aceh dinamai sama dengan dinasti ini, mewakili kekuasaan teritorialnya. Sementara dinasti Darul Kamal berpusat di sebuah wilayah yang saat ini berada di kawasan Aceh Besar. Sampai sekarang, wilayah ini masih dinamakan Kecamatan Darul Kamal untuk melestarikan kejayaan wilayah ini pada masa lampau. Setelah dipimpin oleh banyak sultan, akhirnya pada awal abad ke-17, keturunan dari dua dinasti ini berkuasa. Ia adalah Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam, yang berhasil meluaskan wilayah fasal Kesultanan Aceh hingga ke negeri Pahang, Malaysia. Sabang, 38 km dari Banda Aceh. Sabang dikenal sebagai daerah wisata. Selain kita dapat menikmati pesona alam yang luar biasa, ada pula situs sejarah yang menjadi andalan. Ada banyak warisan sejarah di wilayah ini. Setidaknya peninggalan pada abad ke-19 dan 20. Selain peninggalan berupa benteng Sabang yang sampai sekarang masih terawat asri, tidak banyak yang mengetahui bahwa Sabang mewarisi sebuah peninggalan sejarah bawah laut. Kapal Sophie Rickmers. Sejarah Sophie Rickmers berawal dari masa Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 hingga tahun 1945 yang juga berdampak di kota Sabang. Pada tahun-tahun tersebut, sebelum diinvasi Jepang, teritorial Sabang dikuasai oleh Belanda. Pada masa itu, suasana di Hindia Belanda sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang Jerman yang tinggal menetap atau sementara di wilayah tersebut. Kendati pada umumnya, mereka adalah pengusaha yang tidak terlibat dalam kemiliteran. Pada masa itu, kapal Sophie Rickmers milik Jerman pada tahun 1940 memasuki perairan Teluk Sabang. Kapal tersebut kemudian hendak dirampas oleh penguasa Belanda. Namun, kapten kapal Sophie Rickmers bersama anak buahnya tidak merelakan kapal tersebut jatuh ke tangan musuh, sehingga mereka memilih menenggelamkannya. Dan kapal tersebut tetap berada di perairan pria laut hingga kini, menjadi objek para penyelam. Kapal dapat dijumpai pada kedalaman 30 hingga 40 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi masih utuh, namun sudah terkorosi
serta menjadi tempat sarang ikan-ikan dan biota laut lainnya. Pada paruh kedua 2014, persemayamannya terusik oleh rencana pemerintah Kota Sabang yang berniat mengangkat bangkainya. Namun, rencana itu batal setelah desakan warga seantero Indonesia yang berpadu pada petisi daring. Menyelamatkan Sofi demi alasan ekonomi nelayan, wisata laut, pelestarian lingkungan, dan tentu saja sejarah. Blang Padang, Banda Aceh. Tempat masyarakat sekitar menikmati sore, berolahraga, atau mencari rezeki. Di satu sudut lapangan ini, terdapat sebuah pemandangan yang hampir sama dengan apa yang dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah. Pesawat Dakota RI-001. Jika di Jakarta yang dipajang adalah pesawat aslinya, maka yang terlihat di sini adalah replika. Ini adalah replika pesawat Dakota bernomor seri RI-001 milik pemerintah Indonesia yang menjadi cikal bakal maskapai penerbangan milik negara, Garuda Indonesia. Dikarenakan pesawat ini bernomor registrasi RI-001, maka kemudian masyarakat percaya bahwa pesawat ini adalah pesawat pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut adalah pemahaman yang kurang tepat. Cerita yang benar adalah ketika Soekarno mengunjungi Aceh pada Juni 1948. Pertapakan Hotel Aceh ini adalah saksinya. Dalam momen tersebut, di tempat ini diadakan pertemuan dengan Gasida atau Gabungan Saudagar Aceh, yang mana dari pertemuan ini Soekarno mendapatkan bantuan dari masyarakat Aceh berbentuk emas yang kelak digunakan untuk pembelian pesawat berjenis Dakota. Namun, terdapat fakta lain yang menyebutkan setahun sebelumnya, 1947, agresi militer Belanda pertama terjadi. Jalan darat diblokade. Dan oleh karena itu, Muhammad Hatta yang saat itu berada di Bukit Tinggi menemukan sebuah solusi pengadaan pesawat terbang untuk menembus blokade darat tersebut. Ia lalu mendapatkan bantuan 12 kg emas dari masyarakat Minang untuk membeli pesawat. Jenis pesawat tersebut adalah Avro Anson. Dibeli dari seorang warga negara Australia bernama Paul Keegan. Foto ini adalah buktinya. Paul sedang berfoto dengan Komodor muda Halim Perdana Kusuma dan Opsir 1 Iswahyudi. Halim dan Iswahyudi kemudian mengantarkan sang pemilik pesawat ke Thailand. Dan dalam perjalanan kembali pulang, pesawat itu jatuh di perairan Malaysia. Keduanya dinyatakan meninggal dunia. Oleh karena itu, kita dengan mudah dapat menemukan sumber bahwa Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi tutup usia di hari yang sama. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1947, satu tahun sebelum sumbangan pesawat Dakota dari masyarakat Aceh pada Juni 1948. Lalu, mengapa orang-orang percaya bahwa pesawat pemberian rakyat Aceh adalah yang pertama? Hal ini dikarenakan nomor registrasinya. Dari 6 pesawat bantuan rakyat Sumatera, pesawat Avro Anson, pesawat pertama yang dibeli dari sumbangan rakyat Minang, tidak diberi nomor registrasi RI-001, tetapi langsung dilompati ke nomor registrasi RI-003. Pesawat kedua dinamai RI-004. Baru kemudian sumbangan rakyat Aceh, pesawat berjenis Dakota, dinamai RI-001. Lalu mengapa nomor registrasi tersebut dilompati? Alasannya karena Soekarno tidak merencanakan pesawat Avro Anson menjadi pesawat kepresidenan. Dari bentuknya pun,
Avro Ensign tidak cocok menjadi pesawat kepresidenan. Dan nomor RI-001 disimpan dan hanya akan disematkan kepada pesawat kepresidenan nanti. Dan pilihan tersebut jatuh ke pesawat Dakota Bantuan Rakyat Aceh. Jika pemahaman bahwa pesawat tersebut adalah cikal bakal Garuda Indonesia, hal itu benar. Dan pesawat ini akhirnya dikomersialkan pada tahun tersebut dan kemudian disewa pakai oleh negara Burma atau Myanmar untuk menanggulangi pemberontakan di sana. Sejarah bukanlah ilmu pasti. Sejarah tidak pernah menjadi titik. Ia adalah sebuah koma dalam kalimat panjang yang selalu akan belum selesai, menunggu sebuah fakta baru yang akan dikemukakan kemudian.